Jadi dalam pergaulan dengan Dr. Terbrani ini, kami dulu ini pada adik-adik. Kalau 83 itu kami dulu tuh namanya kami itu disuntik dengan apa yang namanya Nietzsche. Jadi kalau kami waktu tidak menyebut nama Nietzsche atau orang selalu menyebut Nietzsche gitu ya, itu ini saya ini yang membaiki saya menyebut Nietzsche ini hanya dulu saya ini bukan Nietzsche, nyebutnya katanya Nietzsche. Itu juga. Jadi singkat banget. Kalau tidak menyebut itu berarti waktu itu belum Sastrawan. Jadi di sini ada puisi beliau dulu dan Nietzsche. Tapi sebelum baca itu ada buku beliau, buku puisi mungkin tidak ada nyimpan. Simpang dan saya apa puisi itu? Puisi judulnya Lalang. Itu dulu yang apa lu? Lalang, oh lalang, mengapa engkau bernama Lalang? Begitu datang api, hilanglah lalang. Kami dulu kami edit puisi itu. Ketika saya bacakan depan almarhum Hamid Jabat, gimana puisi itu? Ngaku sebab mempertanyakan Lalang, mengapa engkau bernama Lalang? Dan itu puisi itu siapa? Tak tentang nih. Sama apa saya puisi ini? Kan kita juga sempat bicara sama Haji bagaimana kami kita tahu apa adalah saya baca kenapa dia mempertanyakan Lalang? Kenapa? Ya artinya mempertanyakan keberadaan kita itu. Jadi artinya saya mengatakan ini meskipun dia tidak menyebutkan dirinya sastrawan, tapi puisi-puisinya itu kalau kita renung lagi memang mungkin cukup sesuatu yang harus kita kenang sebagai seorang sastrawan. Ini puisi saya baca dengan Nietzsche. Boleh kita berhenti. Di mana engkau yang mengatakan akulah serigala, padahal akulah patik anak anjing membuka mata. Aku tak bisa. Mulailah raja, mulailah sahaya, mulailah penguasa, mulailah tindas, mulailah tokoh, mulailah tipu. Dalam celah, dalam sempit, dalam himpit, dalam sesak, dalam ketat, titik hidup masih tampak. Tiada esensi, tiada eksistensi. Adaku tiada menambah, matiku tiada berkurang. Aku kehilangan. Gapai Nietzsche. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi belum belajar baca puisi tak jujur lagi dia. Baca pun duduk. Bang tak. Habis sudah kata yang aku jadikan puisi. Kata lah mengalir dalam sukma. Habis sudah kata yang aku jadikan puisi. Kata lah mengalir dalam sukma. Wahai bangsa, di setiap aku lewat jalan bakti, masih ku ziarahi ke makammu, walau tiada siapa-siapa. Bunga-bunga menghiasi pusaramu, berdiri megah masjid tempat penuntut ilmu. Kau pergi takkan kembali. Aku juga menanti panggilan ilahi. Gaung doa pun tak terjadi. Saya pernah menulis buku, menulis puisi untuk sahabat saya Teranda, dan puisi itu kemudian menjadi judul puisi saya, Perjalanan ke Gaduh. Perjalanan itu sebuah
perjalanan sastra saya ke Aceh waktu secara Madagam waktu itu. Lekatu ini agak bentuk tempat berbeda-beda, tapi esensi satu. Bahwa lekatu itu dalam bahasa Jawanya ini lekatu, ada macam-macam daerah berbeda-beda. Tapi saya pakai bahasa Melayu Pulau Riau, lekatu itu ya, kalau yang ada di sana. Kelekatu kepada tamu. Ada ketika kita menjadi seperti kelekatu, terbang dari lampu ke lampu, dari pintu ke pintu, dan akhirnya terdampar di bawah bangku. Tapi tak ada yang menyapa, tak ada yang bertanya. Kesepian seperti degup maut berdetak di ujung stetoskop. Hanya kita yang merasa aduhai, aduhai, aduhai. Hanya kita yang tahu apa yang tak pernah sampai. Ada ketika kita menjadi seperti kelekatu, memandang kilap air dan terhunjam ke batu. Tapi tak ada yang menyapa, tak ada yang bertanya. Keterasingan seperti sebuah lemari masa lalu tercukuk di balik pintu. Hanya kita yang merasa kepedihan yang mengalir dalam kabel lampu-lampu. Hanya senyap, senyap. Hanya kita yang tahu apa yang tak sempat terucap. Ada ketika kita menjadi seperti kelekatu, menunggu resa angin menjadi isyarat musim, memburu cahaya dan gugur saat gelap tiba. Tapi kita tak tahu bila. Sudah tercatat dalam sejarah, rumpun Melayu bangsa seperti sudah kata pepatah, adat yang baru berubah-ubah. Pagi tegak petangnya rebah. Sehabis senang sehabis senang timbullah susah. Karena Melayu ternama kaya, datanglah kau berbilang bangsa. Merampas harta, merebut kuasa, mengadu domba, mengadu domba sama sebangsa.
syair nasib Melayu, buah karya almarhum Datuk Tenas Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mengenal almarhum. Kalau Uut, beliaunya Om Tabrani itu sebagai seorang tokoh, ya akademisi juga pemikir ya. Tetapi lewat puisi ini, Kak Diana, Bang Uut mau mengajak kita melihat sosok Om Tabrani itu. Pada akhirnya beliau adalah seorang bapak, papa, ayah yang pasti membekas banyak kenangan buat keluarga, anak-anaknya, Diana. Jadi di sini Uut mau membawakan satu puisi yang Uut tulis, Kak Diana, itu tepat seminggu setelah almarhum papa kami berpulang, itu tanggal 2 Mei 2016. Dan puisi ini tidak pernah Uut bawakan maupun dipublish dimanapun, baik itu festival internasional maupun lokal. Jadi ini adalah acara pertama puisi ini muncul, dan Uut harap ini bisa membawa kita kepada sisi-sisi yang lebih intim lagi dari sosok seorang ayah, dalam hal ini Om Tabrani Rap. Puisi ini judulnya Pa. Pa, jadi beginilah saja. Aku terkurung rasa yang kiranya mau menjadi lembut, lentur pada kesepian yang nyatanya semakin kejam. Serupa sulur belukar, kelam sebagiannya berduri. Aku tak ingin menjadi cengeng, meski tubuh lelah dan minda menjadi lembab, tak lagi hirau pada arah tempuh. Aku hilang, Pak. Aku hilang, berpijak di antara yang sewajarnya selesai, namun terlanjur balas melekat erat di tubuh dan pikiran, lekat membenak. Iya, aku berlari, Pak. Aku berlari penuh kekuatan. Tapi kenyataan melemparku justru di titik kehilangan. Kembali rubuh, meleleh, menyisip pada satu tepian sungai, tempat di mana kau selalu mengajakku melihat kura-kura menjelang maghrib tiba. Masa kecil yang terasa cuma sepenggal, namun entah kenapa membuatku merasa kaya. Haru, Pak, haru semata. Aku belum bangkit, Pak. Masih menunggu, entah pada apa, entah siapa. Dan aku masih memimpikan sebuah gerbang, tempat kita bertemu persis di hari ketiga setelah kau pergi. Aku menunggu di situ, Pak. Aku menunggu. 9 Mei 2016. Setelah kata merdeka itu kepada Tabrani Rap, saya tulis 21 September beberapa hari lalu. Merdeka bagimu adalah burung yang menyongsong angin. Angin luluh di kepak hampa,
di letak waktu penuh seteru, terus memburu tuju. Merdeka bagimu adalah panah yang melesat sampai jauh. Busurnya entah di mana, selalu ada di lenganmu, hinggap di cita-cita. Sebab tak ada lagi yang berani bersuara di gegap gempita negeri yang diam tanpa kata-kata. Merdeka bagimu adalah bisik semakin sayu dan tak berberita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup karya Tabrani. Mulailah awan, mulailah sinar, mulailah gelap, mulailah terang, mulailah miskin, mulailah kaya. Untuk gumpal daging sama antara aku dan mereka. Tuhan katakan fitrah, aku katakan bala. Sakuat bibirku melantunkan doa ketika tangan kemiskinan meraba dalam derita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Pak Doktor bersiap-siap akan diundang terus baca puisi oleh penyair seniman ya. Sedikit saya ingin mengulas dengan almarhum. Saya lebih banyak bergaul dengan beliau ketika kami sama-sama berdiskusi berjuang untuk melakukan pengembangan IAIN menjadi ini. Semangat beliau yang luar biasa dan saya suka dengan sikap pragmatis beliau. Makanya akhir-akhir ini saya agak pragmatis, sekarang pakai jas karena agak kedinginan. Maklumlah kata Bung Aris tadi karena sudah mulai hitam, makanya seperti itu. Saya akan bacakan puisi bukan yang saya tulis di luar itu, tapi tertangkap dari semangat yang disampaikan oleh almarhum Prof. Tabrani. Puisi saya itu nggak tanggung-tanggung, terbang ke aras. Terbang ke aras. Ingin ku naik ke puncak gunung, mengetuk pintu langit, sampaikan berita duka. Manusia sudah lebih puas dari buaya. Ingin ku menyelam ke dasar samudera, berbisik ke patalan bumi yang terdalam. Iblis bingung melihat manusia, belum digoda dah duluan berbuat nista. Ingin juga aku masuk ke dalam hutan, akan kujumpai monyet-monyet yang terkenal rakus, tapi hutan dah tiada. Monyet dah pindah ke kota pakai dasi dan kemeja, tapi kerakusannya tetap saja, bahkan semakin menggila semua anak hebatnya. Dulu iblis hanya pandai menggoda, menyuruh manusia susun rencana, tidak sampai melakukannya, manusialah yang jadi eksekutornya. Ini manusia keduanya, susun rencana di bilik rahasia, padahal iblis belum menyuruhnya, langsung eksekusi sesuka-suka. Ingin ikut terbang bersama angin, istirahat di awan melayang-layang, melepas sesak yang di dada, muntahkan mual yang menggumpal, melihat manusia dah jadi ular, teman sendiri pun ditelan. Niat itu tak jadi aku lakukan. Takkanlah mungkin sanggup aku menjangkau langit. Takkanlah mungkin aku sanggup
kucium petala bumi, manalah mungkin kutumpangi angin seperti Sulaiman yang juga penguasa alam jin. Hutan pun dah hilang sebelum aku menyuruh ke dalamnya. Aku lalu berenang dan menyelam saja ke dalam hati, dan terbang ke aras yang tinggi bersama doa di malam yang sunyi. Lindungi negeri kami, wahai yang maha kuasa, dari rencana jahat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu yang tidak dapat saya lupakan, yaitu ketika pementasan Matteo Falcone. Beliau yang menerjemahkan dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia. Bintang-bintang di langit, semua matahari galaksi, semua perut bumi. Dalam angin, dalam hujan, aku ingin gapai segalanya, dan kutangkap dalam juta, namun sia-sia. Dalam duka, tak kuasa menangisi. Ilusi senja, dalam hujan, dalam panas, dalam sejuk, dalam hampa, dalam rindu, aku membatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puisi ini saya buat tahun 2008. Jadi saya memang biasa menulis puisi untuk rekan-rekan dekat saya. Ada lebih kurang 13 puisi yang sudah saya buat. Jadi nanti kalau mereka meninggal, saya membacakan saja. Salah satu puisinya untuk abang saya, Hari Sabiba. Sebaliknya kalau saya meninggal, bacakan juga lah puisi buat saya. Pasti saya mendengarnya, meskipun saya tidak bisa membaca. Bagi saya, roh orang yang sudah meninggal itu tetap hidup. Dan bahkan mungkin rohnya ada di sini sama kita. Dan mungkin dia akan dengar apa yang kami diskusikan sekian puluh tahun yang lalu. Yang membawa buku. Seperti pada awalnya, untuklah tak berani. Inikah Melayu, inikah Ria. Getar tubuh ini tak mampu lagi mengingat-ingat apa yang pernah didapat dan dipuja. Semua keyakinan menjadi air dingin dan kemudian membeku. Apalah pula geraknya, apalah pula impiannya, apalah pula ujungnya. Gerbang pintu dah menyempit. Kening yang selalu rapat ke tanah sekarang mendongak ke atas, menantang aras. Jauhlah jauh dari bayang tubuh, bergeser ribuan jengkal jaraknya. Tertutup jantung, tertutup kernyit dahi, tertutuplah langit dengan lidahnya membuka marwah, menjelajah dosa. Inilah Melayu, inilah Riau. Kaki bersih yang ada disiram, membengkak menebar bau, melangkah ringan kemana-mana, masuk ke landang dunia surga indah katanya. Manis rasanya, tipis takutnya, hingga jantung kami berlumur darah. Sampai kapan sorak akan menjadi lengang,
dalam pelukan hangat dinding hati, semuanya tengadah tak pernah merendah, mengatakan aku ini waktuku, menghujat menafikan, sampai terpikirkan kepalamu mau kemana. Tengkukku tak pernah tertidur, memindahkan dan meninabobokkan hati dan jantung, merebahkan mata dalam-dalam, bermimpi tentang masa depan seperti awalnya. Inilah Melayu, inilah Riau, apa ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Riau. Sebuah masa depan karya Tabrani Ram yang belum di tangan itu angan-angan, itu hujan pongah tak. Telah kulintasi jalan ayahku teramat panjang, dari Adam hingga aku. Telah kulintasi jalan ibuku teramat panjang, dari Hawa hingga aku. Lintasi jalan ayahku teramat panjang, aku lintasi jalan ibuku teramat panjang, dari Hawa hingga aku. Telah melampaui garis lahirku teramat panjang, dari ibu nikah lahirlah aku. Telah melampaui masa bayiku teramat panjang, dari tangis sampai tawa lucuku. Telah kulintasi jalan kasih didikku teramat panjang, dari ayah, ibu sampai guru. Telah melampaui jalan didikku dari dasar sampai sekolah tinggi, dari guru sampai profesorku. Teramat panjang sampai aku sarjana, seperti anak mereka jua. Hidup ini kugapai dengan ilmu, jariku kaku. Kugapai dengan kepala, otakku beku. Jadilah aku beku, membantu pun aku tak mampu. Jadilah aku beku, membantu pun aku tak mampu. Aku beku,
memasuki Rembang Petang. Rembang Petang sekarang abang sayang. Rempang yang ditimbang kan ditimbang, kang ditimbang. Galang yang disayang, kang digayang. Allah yang sayang abang. Terbang elang, terbang melayang, abang sayang. Terbang melayang, mencencang awang. Orang-orang yang dikahayang sedang menggantang bentang, rempang, dan galang. Awang-awang di ladang, nah hadang, pandang sayang tersayang, tersawang. Allah yang sayang abang. Kami ini penghuni sejati, jangan sekali-sekali kau salahi. Tanah, laut, langit, dah kami sema, jangan berhayal dapat kau jamah. Kami ini prajurit Raja Haji, jangan sekali-sekali kau coba uji. Datang melintang tumbang, datang membujur hancur. Allah yang orang datang. Kami Melayu Sebati, terbuat dari pati sejati. Tanah kami mamah, laut kami paut, langit kami jungkit. Kalau udah datang kamu, tapi kami juga selembut-lembut, sangat lengah, semutu manis menikah malu. Kalau udah datang aju, yang manakah yang nak kau rujuk? Allah yang orang datang. Tinggi menara Babilonia, orang-orang berbeda cakapan. Siapa berlalu di lumat waktu. Rayuan pembangunan selalu datang dengan khayalan, tapi akal-akalan dan tipu-tipuan ikut pula bergandengan. Yang lemah akan dipunah, yang lugu akan dilugu. Allah yang sayang abang. Mawar layu di lapak dadu, meja terbelah di kapak batu. Angan semu musim membisu, sematkan duka dalam lukamu. Mari Melayu bersatu padu, ini tanah pusaka datu. Jangan kamu cuma membatu, alamatkan murka para puaka. Allah yang sayang abang. Pantang rempang-rumpang di Rembang, petang datang hadang pulang. Allah yang abang dan dayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan puisi untuk mama saya yang tercinta. Gerimis malam, gerimis malam, terkurung dalam hujan. Hari intar terang, membelah langit sepinya malam. Aku gelisah mencarimu, yang akan meneruskan getaran semangatmu. Tak henti aku memandang dunia yang pernah engkau gaungkan dalam teriakan panjang riau merdeka. Gerimis malam di cahaya lampu yang terang, dalam tajudku bersujud dan panjang, dalam doa
buatmu, ongahku, tak berani kamu. Terima kasih. Kepada karya Muhammad Asqalani NST. We are beginning to think. We are writing the new chapter of history to demand of our right to take our duty and defend our identity and our tradition with peace. Tabrani-Rap 15 Maret 1999. Kami memang paham teriakmu merdeka, 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 merdeka. Hingga suaramu hilang di telan muson dan mamiri. Minyak di tanah Melayu terus dikeruk hingga tanah teruk dan ambruk. Di atasnya kebun sawit menghampar hingga mata tak sanggup memandang. Tapi hingga keringat jadi sungai masin garam, tulang patah 5. Impian sejahtera takkan didapat, sebab kami terhampas di tanah sendiri. Kau telah pergi, transisi ke surga paling tinggi. Yasin. Bumi ini punya marwah Tuhan, seperti doa-doamu. Jika mawar, jika kasturi menguar dari dada kami, paling murni namamulah yang kami tanam dalam hati. Terpujilah Engkau, Tuhan pejuang bijak bestari. Kami takkan berhenti memusar tari, takkan berhenti, takkan henti merdeka. Dan merdu 30 September 2023. Nah, luar biasa. Angin senja merampat dedaunan, satu-satu daun kering melepas usia. Melayang ringan menghidup tanah tua. Pulang ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Oh,
dan kunang-kunang mengiringnya melapas lari cinta untuk ampunya. Ia pergi tak kembali, cintanya sentiasa bertumbuh, mekar mewangi sampai nanti, sampai tanah ini wangi semerbak tak terperi. Siapa yang mampu menangkal takdirnya? Siapa? Ia telah bersatu ke asalnya. Ia adalah cinta sejati bagi anak jati tanah ini yang tak rela mati di atas mimpi dan kekalahan. Terima kasih. Ini saya bacakan puisi, saya ketik dari puisi panjang saya yang khusus diciptakan untuk almarhum tepat pada 100 hari meninggalnya, yaitu Artikel Liris, sebuah judul puisi yang saya olah sendiri. Saya ketik bagian kecilnya. Ongah anti gerbang, bukan Robin Hood. Tak sempat pula bermain di Rempang bersama Uzri. Tapi siapa saja datang minta asuhan yang sama. Mulai renta gagah garang sampai bayi besar panjang berjanggut, ongah bela dan perjuangkan. Terlebih suku asli miskin sekali, terintimidasi di buminya sendiri. Sakai tanah yang diceplok perusahaan, petalangan sawit yang ditanam di atas kuburan, akibat kehilangan terubuk oleh limbah industri. Talang mama untuk mereka yang dibunuh. Duanu meminta biar siswa pendidikan itu. Onai yang karam akibat punahnya Melayu terkelupas di daratan, terlepas di lautan. Terima kasih. Mantap. Karena Pak Husnu Abadi tak ada, maka puisi Pak Husnu saya bacakan. Tapi kalau Pak Husnu ada, tentulah dia harus membacakan. Sebuah makam di Jalan Bakti. Telah berakhir di sini perjalanan panjang seorang pengembara. Telah selesai segala urusan yang memang harus ditunaikan. Telah kuucapkan kalimat kesaksian bekal aku menghadap sendirian. Telah kusiapkan 1000 jawaban ketika utusan langit mengajukan pertanyaan. Telah kuserahkan obor kebudayaan agar negeriku tak terus dirundung malang. Terimalah seadanya hambamu ini, ya Allah, ya Rabb. Tak berani Rabb yang daif.
Pekanbaru Kampus Bakti 15 Agustus 2022 oleh Husnu Abadi. Melihat anak-anak itu menangis, aku teringat padamu, Tabran. Menengok perempuan-perempuan itu berlarian, aku teringat padamu, Tabran. Menyaksikan pemuda-pemuda itu mengepalkan tangan, aku teringat padamu, Tabran. Sebagaimana engkau, mereka tidak pernah menyerah Ongak. Mereka runtuhkan keangkuhan Jakarta. Mereka melepas sejengkal tanah pun mereka tak rela. Disonsongnya senapang berpeluru itu, meski moncongnya tepat di dada. Andai engkau ada di sini, tentu kembali aku menjadi saksi. Rempang 18 September 2003, Gazaini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya coba bacakan puisi yang ditulis oleh sahabat dari profesor juga, yaitu Bapak Armawi Kaha, sahabat baik Datuk Rida juga. Tuan Dokter meninggal 10 tahun lebih kita terputus begitu saja. Kita bicarakan buku, kau tampik aku 1.000 rupiah, buatkan aku kopi dan pokok secang. Hei tukang cat, kalah amat cat, katanya paling hebat. Lukisan aku mana? Kepalaku mana? 3 kumpulan tulisan minggu mengacau pikiran adem ayem. Serantau Riau, pernah juga Pamanda Karim naik radang karena dia ditikam dengan tajam penanya. Kata kalau dia gubernur pun ditulisnya paling dulu, apalagi aku. Kata dijemput petang tadi, yang hilang 10 tahun lalu, tapi isennya tetap utuh diingatan. Orang-orang yang sama pikirnya, sahabatnya yang harus siap dan berpunya, setidaknya seharga semangkok air tahu. Kata akhirnya kalah. Yahudi itu, Robin Hood itu, yang amalnya banyak itu, yang tukang rumput terseduh-seduh, upahnya 5.000, dibayar katap dengan tunggu dulu, ATM Bank Panam usahaku ada masalah visa, aku juga. Tukang rumput manggut-manggut. Munir dari jauh menghela nafas panjang. Nir, uang honor kerja patungku bayarkan ke dia dulu. Oke, Munir mengangguk. Pertengkaran usai, kata wajahnya tetap masai. Waktu Umi adalah juga kakak saudaranya mati, ia panggil aku ke ruang prakteknya. Kau lihat, mau mengintaiku saban-saban. Padahal yang ke aku berat. Sudah ke dukun, sudah ke Bomo, sudah ke orang kudus, kemana-mana. Jalan terakhir ke aku, saudara Sansaiku duitnya dari mana? Ujungnya, maut itu menggelinding ke aku. Aku yang harus menyampaikannya ke Tuhan. Ya Allah,
ayah ibuku, sanak saudaraku, kaum kerabat miskinku. Itulah kenapa aku perlu sekolah kedokteran itu. Bantu saudara-saudaramu, bantu sanak saudaraku, bantu aku. Kata, kau pergilah, engkau letih sebab kami. Tuhan ingin menjemputmu. Pergilah ke Allahmu, katakan, kami berhutang kepadamu. Saudara miskinmu Ben Kahar Armawi KH, Agustus 2022 di hari engkau berpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air mata. Dunia pertama. Akulah menangis. Sementara mereka dalam gerai tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka kata mereka. Merdeka kata mereka. Kata mereka. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada tak berani kita bisa merdeka. Merdeka kata mereka seperti kesyur angin yang sembunyi di selangkangan koloni. Merdeka kata mereka adalah minyak yang menggenang receh di kaki pengusaha. Merdeka kata mereka, biarlah sakai dan tanam terbelakang. Itu kata mereka. Katamu. Merdeka adalah Melayu yang tega, segak di halaman sendiri, menjulang ritus dan kayak kejayaan Riau Lingga. Merdeka bukan hadiah, tapi tetesan darah yang membeku ditelan zaman menjadi purba, tapi tak mengabu. Merdeka dari lanun yang merompak di laut lepas, yang mengeak tak mampu bercakap, yang menguras tak berbelas, yang tak iba tapi binasa, yang tak tahu adat tapi suka memberi traktat. Merdeka itu kini telah kau bawa. Manuskrip itu menjadi menara yang tinggi.
kalau seniman, penyair, sastrawan semakin lama semakin hangat ya. Jadi memang paslah dia penutup puncaknya. Ya, ibarat kalau apa nih memang langsung ya. Baik, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, setelah ini kita sama-sama ke Jalan Bakti. Kita menunaikan sholat asar di sana. Bagi yang tidak memiliki kendaraan, nanti silakan ikuti Pak. Ya. Nah, nih. Jadi kita sudah sediakan kendaraan. Pak Lung. Ya. Itu saja. Bagi teman-teman penyair, sastrawan, budayawan, seniman yang belum berkesempatan membaca puisinya, diperuntukkan kepada almarhum Prof. Kita tunggu kegiatan selanjutnya. Kita doakan Ibu Diana dan seluruh keluarga besar sehat, Ibunda Hajah Azlaini Agus juga sehat, kemudian Datuk kebanggaan kita Datuk Rida Kaliangsi juga sehat, dan seluruh kita yang hadir di sini juga sehat semuanya, sehingga kita bisa memperpanjang usia perjuangan dan karya-karya dari Prof. Tabranila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang memang tidak diduga ketika acara mengenang Tabrani ini kita gagas. Suatu hari anak Diana menelpon saya dan mengatakan keinginannya untuk mengingat almarhum bapaknya. Mula-mula kami berpikir kami akan mengadakan acara itu bersama keluarga. Dan kemudian saya berpikir bahwa Tabrani ini bukan lagi milik keluarga, tapi sudah milik masyarakat Riau. Karena itulah kemudian saya ajak kawan-kawan membentuk panitia, dan memang di luar dugaan, di luar ekspektasi, acara hari ini luar biasa besar. Tuah ayah dapat dilihat, tuah manusia, tidak ada yang tahu. Hari ini kita melihat tuah Tabrani, tuah yang tak bisa kita lihat selama ini. Tapi tuah itu hadir dalam acara mengenang Profesor Tabrani hari ini. Itulah tuah manusia. Tuah manusia biasanya dilihat ketika dia telah tiada. Ketika dia hidup, kita bertengkar dengan dia. Saya termasuk yang tidak selalu sejalan dengan beliau. Dalam setiap diskusi, mungkin kalau 10 kami diskusi, 8 itu pasti tak sepakat. Hanya 2 yang sepakat. Tetapi hari ini kita melihat bahwa diskusi itu sudah berakhir, perdebatan itu sudah berakhir. Hari ini kita melihat tuah Tabrani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.